Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di video sebelumnya, saya sudah menceritakan kisah perjalanan dari 3 orang sahabat liburan dari Pontianak ke kota J. Nah, di bagian kedua ini, sahabat-sahabat semua pasti akan terkejut lah dengan plot twist yang ada di cerita kali ini. Kemarin saya bertanya nih sama sahabat-sahabat semua, siapa kira-kira yang meninggal? Banyak yang menjawab Mbak Gita, banyak yang menjawab Bang Rido, tapi semua itu akan terjawab di video kali ini. Jadi untuk sahabat-sahabat semua, sebelum mendengarkan kisah misteri ini, sama-sama kita meminta kepada Allah SWT untuk memberikan perlindungan kepada kita semua, jangan sampai terjadi peristiwa seperti ini. Nah, di cerita sebelumnya, Mbak Gita ini sudah mendapatkan gangguan lah sebenarnya sahabat-sahabat, tapi belum terdeteksi. Ingat nggak sahabat-sahabat kejadian ketika Mbak Gita muntah di tempat makan? Itu kan ada seorang bapak-bapak ya memperhatikan Mbak Gita dan pergi begitu saja meninggalkan Mbak Gita, Bang Rido dan Mbak Yuli ini dengan tatapan yang mencurigakan kayak gitu. Dia melihat berkali-kali dan mengatakan kepada Bang Rido ya, bawa pulang. Kalau bisa selama di kota ini jangan keluar malam. Tuh merinding langsung saya tuh. Jadi setelah dari tempat makan itu mereka nggak langsung bawa pulang sahabat-sahabat. Ya, mereka bawa dulu ke dokter untuk diperiksa kesehatannya. Mbak Yuni di sini nebak, jangan-jangan hamil nih si Gita. Ya, karena kan muntah-muntah, ternyata tidak. Dokter mengatakan tidak ada tanda-tanda kehamilan. Nah, dari rumah sakit barulah dibawa pulang ke penginapan. Sahabat-sahabat ingat, ya, penginapan itu diurus sama laki-laki parubaya yang kita sebut saja dengan nama Pak Slamet. Jadi Mbak Gita, Bang Rido, sama Mbak Yuni itu pulang dari rumah sakit ke penginapan, ke kontrakan itu, ya kurang lebih sekitar jam 4 sore lah. Nah, ketika mereka sampai ke penginapan, baru sampai pekarangan penginapan lah, itu Pak Slamet sudah berdiri di depan pintu masuk penginapan tersebut. Tatapan Pak Slamet menatap Mbak Gita yang dibopong sama suaminya Bang Rido, tatapannya itu sama dengan tatapan bapak-bapak tua yang melihat Mbak Gita muntah di tempat makan. Nah, jadi dibopong lah. Begitu sampai berhadapan dengan Pak Slamet nih ngedumel dia pakai bahasa Jawa. Mbak Gita, Mbak Yuni, sama Bang Rido ini berasal dari Pontianak, sahabat-sahabat. Ya, mereka nggak ngerti bahasa Jawa, apalagi Mbak Gita sama sekali dia nggak bisa menggunakan bahasa Jawa. Tapi di sini ingat, Mbak Yuni 3 tahun dia di Semarang, jadi yo isolah dikit-dikit ngerti bahasa Jawa. Nah, si Pak Slamet ini ngedumel pakai bahasa Jawa itu kayak marah dia. Asu tenan, kurang ajar. Balik lagi sampean ke sini. Nadanya tuh parau dan Bang Rido nih kayak apa ya? Bingung dia. Yun, kenapa? Marah ya sama kita. Nah, jadi Pak Slamet itu ngedumel kayak kurang ajar kamu. Ya, kok balik lagi ke sini? Apa yang kamu inginkan? Nah, Mbak Yuni ini tahu kalau Pak Slamet ini tidak berkomunikasi dengan mereka bertiga. Karena dari tatapan Pak Slamet itu tajam sekali. Seakan-akan Pak Slamet ini berkomunikasi dengan sesuatu yang tak kasat mata. Tapi tidak banyak ya apa yang diucapkan Pak Slamet. Jadi selepas dia ngedumel, dia langsung ngomong pakai bahasa Indonesia lagi menanyakan kondisi Mbak Gita.
Gimana temanmu? Apa nggak apa-apa? Kalian tadi dari mana saja? Barulah Bang Rido jawab, kok Bapak tahu kalau istri saya sedang kenapa-kenapa? Enggak, saya cuman ngelihat sekilas saja lah dari kalian turun mobil, kondisi mbaknya kayak sedang tidak sehat. Mbak Yuni langsung nyambung ya, kami tidak dari mana-mana Pak, baru rencana mau jalan aja, ya teman saya tumbang, mungkin kecapean, yo wis istirahat, nanti biar saya buatkan minuman. Nah, bukalah pintu itu sama Bang Rido, masuklah mereka bertiga, dan si Pak Slamet ini pulanglah ke rumahnya. Tidak lama kemudian, Pak Slamet datang. Ya, dia bawa piring kecil, piring yang terbuat dari tanah liat. Ya, piring itu dipenuhi sama jajanan pasar. Nah, sedangkan di tangan kanannya, Pak Slamet ini bawa teko, ya, itu berisi minuman dan ternyata itu adalah wedang jahe. Nah, dipikir sama Mbak Yuni, dipikir sama Bang Rido, makanan dan minuman itu akan diberikan kepada mereka, ya, diberikan kepada Mbak Gita. Ternyata tidak. Pak Slamet hanya memberikan wedang kepada mereka bertiga, sedangkan piring yang berisi jajanan pasar itu diletakkan di atas sumur tua. Dan Pak Slamet mengatakan kepada mereka bertiga, maaf yo Mas, Mbak, lain kali sumur ini atau tempat ini gitu ya, jangan sering-sering didatangin atau jangan nongkrong di sini, apalagi membuka kain hitam penutup dari sumur ini. Kenapa Pak? Kata Mbak Yuni. Ya enggak apa-apa, enggak baik, ini kan sumur tua, dia bilang, nanti kalian main-main dekat sini, kayu penutup atasnya rapuh, ya bisa terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, jadi izin yo saya tutup. Dan ini makanan ini itu saya letakkan di sini bukan untuk kalian. Paham yo maksud saya? Bang Rido ini berpikir kayak gini, nih Pak Slamet nih ngomongnya apa? Kok nggak terus terang kayak gitu? Aku nggak percaya dengan hal-hal yang kayak gitu. Nah, itulah yang diucapkan Bang Rido kepada Mbak Yuni setelah Pak Slamet ini pulang. Tapi Mbak Yuni mengatakan sesuatu yang logis ya, sesuatu yang masuk akal. Duh, ingat, percaya atau tidaknya kita tentang hal-hal seperti ini itu tidak menjadi masalah. Tapi ingat, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Aku juga tidak percaya loh dengan sesuatu yang orang bilang katakan magis lah, apalah. Tapi aku lama tinggal di Surabaya. Aku di situ banyak belajar tentang keragaman budaya. Anggap sajalah ini salah satu kepercayaan dari orang-orang yang tinggal di sini, ya sudah. Kita kan niatnya di sini cuma mau liburan, dan ya kita percaya kalau kita kecapean, sudah dikasih obat, sudah dikasih vitamin sama dokter, ya udah istirahat. Nah, jadi mereka bertiga ini ya, Mbak Gita, Mbak Yuni sama Bang Rido, orangnya itu nggak terlalu percaya dengan hal-hal mistis. Walaupun sahabat-sahabat, sebenarnya di kampung mereka bertiga, Pontianak, sesuatu yang magis itu kuat, masih kuat sekali. Tapi mereka ya masa bodoh lah. Nah, singkat cerita, kondisi dari Mbak Gita setelah diberi vitamin sama dokter, ya ini lumayan fit lah. Dari wajahnya itu kelihatan sudah mulai merah, ndak pucat kayak tadi. Namun selepas maghrib, ini posisinya si Mbak Yuni ini sedang sholat maghrib, sahabat-sahabat. Nah, tiba-tiba saja Mbak Yuni ini mendengar ada orang ngobrol lagi, bercengkramah lagi, cekikikan-cekikikan lagi, ya. Itu terdengar dari bagian tengah rumah, yaitu bagian sumur tua yang ditutup lagi sama Pak Slamet dengan kain hitam. Terdengar jelas, suaranya itu suara Mbak Gita. Namun suara laki-laki yang didengar sama Mbak Yuni yang sedang ngobrol sama Mbak Gita itu bukanlah Bang Rido. Nah, jadi selesai menunaikan ibadah sholat maghrib, Mbak Yuni ini keluar dia dari kamar untuk memastikan ini Gita ngobrol sama siapa. Ya, dibuka pintu, suara itu seketika menghilang, dan di atas sumur tua atau di sekitaran sumur tua itu tidak terlihat ada siapapun. Aneh. Nah,
Dari situ Mbak Yuni berjalan menuju kamar Mbak Gita sama Bang Rido ya, yang ada di depan sumur tua itu, tanpa ngetuk-ngetuk pintu lagi. Mbak Yuni ini membuka pintu, tak, di dalam, di atas tempat tidur, yang terlihat cuman Bang Rido yang sedang tidur ngorok, sedangkan Mbak Gita itu tidak ada. Nah, Mbak Yuni masuk ngebangunin Bang Rido. Do bangun, istrimu mana? Gita mana? Lah, tadi bukannya tidur di sini, lu lihat aja lah, nggak ada. Nah, disitulah Bang Rido ini panik, mereka mencari. Buka kamar sebelah, itu nggak ada siapa-siapa. Ke kamar mandi, itu juga nggak ada siapa-siapa. Panik lah. Bang Rido panik, Mbak Yuni ini panik. Mereka keluar dari penginapan, sambil manggil nih, Gita, kamu kemana? Kita. Adalah kurang lebih sekitar 10 menit mereka mencari. Mbak Yuni berinisiatif minta bantuan dari Pak Slamet. Duh, kita ke rumah Pak Slamet aja yuk. Ini udah nggak beres kayaknya nih. Kemana istrimu? Nah, akhirnya mereka pun berjalan menuju rumah Pak Slamet. Jadi, rumah Pak Slamet itu di ujung. Ya, di samping pohon bambu, rumah Papan. Jaraknya dari tempat mereka nginap ke rumah Pak Slamet itu tidak jauh. Palingnya sekitar 300 meter lah. Nah, jadi mereka berjalan. Ya, ini posisinya udah gelap, sahabat-sahabat berjalan. Nah, di tengah jalan, ya, mereka mendengar Mbak Yuni sama Bang Rido kembali mendengar suara orang yang sedang bercengkrama. Betul-betul sedang ngobrol lah kayak gitu. Dilihat ke sekitar itu tidak ada siapa-siapa. Dan setibanya mereka di depan rumah Pak Slamet. Pak Slamet itu sudah berdiri di depan pintu rumahnya seakan-akan ya memang sudah menunggu kedatangan Mbak Yuni dan Bang Rido. Sini, masuk. Kalian sedang mencari temenmu kan? Masuk. Dia ada di dalam. Loh, kok dia bisa sampai ke sini? Kenapa? Masuk aja lah dulu. Nanti tak ceritain. Masuklah Bang Rido sama Mbak Yuni ini. Dan ketika mereka sudah masuk, Pak Slamet ini langsung menutup pintu. Di sini Mbak Yuni sama Bang Rido tuh takut dia. Ya, kok kita bertamu malam-malam ke rumah orang asing yang tidak dikenal, pintunya ditutup. Pak Slamet langsung ngomong, jangan takut. Nanti kalau pintunya tidak ditutup, ada tamu yang tak diundang, bisa juga ikut masuk. Dah, kalian duduk di sini dulu, biar aku panggilkan teman. Jadi adalah bangku rotan ya, yang bangku zaman dulu tuh loh, sahabat-sahabat, anyaman rotan. Nah, itulah yang ada di ruang tamu Pak Slamet. Duduklah Bang Rido sama Mbak Yuni. Pak Slamet itu ke belakang, katanya mau manggilin si Mbak Gita. Dan ketika Mbak Gita dibawa ke depan, posisi wajah atau bentuk wajah dari Mbak Gita itu 100% sudah berubah. Wajahnya itu kayak menakutkan loh, sahabat-sahabat. Senyumnya itu kayak mengerikan sekali dan tatap matanya itu tajam sekali. Nah, melihat itu Bang Rido ini mau mendekat, ya, mau meluk istrinya lah atau narik istrinya buat duduk sama-sama. Tahu nggak? Baru aja Bang Rido ini mau mendekat, tangan Mbak Gita itu nolak kayak gini, Bang Rido tuh mental, tersandar di kursi kayak gini. Dan Pak Slamet bilang, ojo le, jangan didekatin dulu. Kalian belum tahu ini siapa. Suasana pada malam itu begitu mencekam, sahabat-sahabat. Jadi setelah Mbak Gita ini keluar dari ruang belakang rumah Pak Slamet, bau menyan, bau kantil, bau melati itu tercium sangat pekat sekali. Dan si Mbak Gita ini dengan raut wajah yang begitu mengerikan, itu duduknya, gaya duduknya beda sekali. Dia duduk sama di kursi juga, ya. Duduknya tuh kakinya sebelah di atas, ya sebelah lagi didiriin kayak gini. Kayak duduk laki-laki lah. Dan si Pak Slamet ini selalu berada di belakangnya si Mbak Gita. Kayak jadi pawang, kayak itu. Nah, Pak Slamet menjelaskan, ya, ngomong nih sama Mbak Yuni, ngomong sama Bang Rido. Kalian kenal dah? Ini siapa? Istriku, Pak, kata Bang Rido. Sahabatku, kata Mbak Yuni. Bukan. Ini bukan dia. Istrimu, sahabatmu, itu sedang berada di tempat lain. Lah, maksudnya apa, Pak?
Itu istriku. Kan? Kalau dia memang istrimu, coba kau tanyakan. Kenal nggak sama kamu? Dek, ini abang, suamimu, Bang Rido. Sosok perempuan yang, ya Mbak Gita lah jatuhnya kita bilang ya, itu sama sekali tidak merespon. Yuni lagi di sini ngetes. Gita, ini aku Yuni. Ingat gak kamu sama aku? Dan lagi-lagi sosok Mbak Gita tidak merespon. Pak, apa yang sebenarnya terjadi? Mbak Yuni bertanya ke Pak Slamet. Barulah di sini Pak Slamet menjelaskan. Dulu di tempat ini, tepatnya di rumah yang kalian tempati, ada sebuah misteri yang terjadi. Misteri yang berasal dari masa lalu. Dan sebenarnya apa yang terjadi sekarang itu sudah dimusnahkan. Itu sudah tidak ada lagi, tapi tidak tahu kenapa. Sama kalian, sosok penunggu dari sumur tua itu bisa kembali bangkit. Nah, sekarang aku mau nanya sama kamu, Le. Apa yang telah kamu perbuat di sumur tua itu? Bang Rido bingung ya. Apa Pak yang kuperbuat? Kami baru semalam loh nginep di sini. Ya, itu makanya. Baru semalam kalian nginep di sini, tapi sesuatu yang buruk sudah terjadi. Orang ada yang nginep 2 minggu, ada yang sebulan tinggal di sana, tapi tidak terjadi apa-apa. Loh, kalian ini loh baru semalam, kejadiannya sudah sefatal ini. Aku tanya sama kamu, apa yang kamu lakukan? Jadi Bang Rido mengingat dan Bang Rido mengatakan, sore pertama kami masuk ke sana, saya ngobrol sama istri saya, sama Yuni. Makan di sana, Pak. Selesai makan, ya saya berdiri di dekat sumur tua itu sembari ngobrol dan ya saya duduk di atas sumur tua itu bersama istri saya. Lalu, apalagi yang kamu lakukan? Ya, Bang Rido bilang, ya kami ini sepasang suami istri. Ya, saya peluklah istri saya ciumlah istri saya. Di atas sumur tua itu, kata Pak Slamet. Iya, itulah. Itulah yang menjadi bencana. Istrimu sekarang sudah tidak ada di sini lagi. Ini cuman raganya saja, sukmanya sudah berpindah alam. Mendengar itu Bang Rido ini semakin bingung dengan apa yang terjadi. Dan yang lebih menakutkannya lagi, sahabat-sahabat, ketika Mbak Yuni ini bertanya ke Pak Slamet, semalam Pak, aku pikir orang berdua ini itu ngobrol di atas sumur tua atau sedang ada di sekitaran sumur tua itu sampai larut malam. Bahkan di tengah malam aku mendengar suara desahan dan aku berpikir mereka berdua ini sedang melakukan hubungan badan, hubungan suami istri. Tapi ketika aku keluar untuk memastikan, aku tidak melihat siapa-siapa. Aku cuman melihat Gita itu keluar dari kamar mandi dengan wajah yang pucat dan seakan-akan Gita itu tidak mengenali aku. Itu apa yang terjadi, Pak? Apakah yang kutemui itu sosok Gita atau bukan? Lalu setelah aku masuk kamar, ya beberapa menit lah setelah aku melihat Gita keluar dari kamar mandi, pintu kamarku tuh diketok. Seperti ada yang mau masuk. Nah, ketika aku buka, itu tidak ada siapa-siapa. Malah yang terlihat di atas sumur tua itu ada sosok tinggi besar, tinggi sekali. Bagian dada ke atas itu nggak kelihatan, mentok di atas dek. Nah, di pangkuan sosok tinggi besar itu ada Gita. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, Pak Slamet mengatakan malam itulah sukma dari si Gita dibawa masuk ke alam gaib oleh sosok tinggi besar yang kau lihat. Dan suara orang yang sedang berjumpa, suara orang yang sedang bercinta, itu adalah
suara Gita yang sedang disetubuhi oleh sosok penunggu sumur tua. Mendengar itu Bang Rido ini kaget. Astagfirullahaladzim, nggak mungkin Pak, aku nggak percaya. Masa iya? Tadi malam Gita tidur sama aku. Gak mungkin, aku nggak percaya. Pak Slamet menjelaskan, terserah kamu mau percaya atau tidak, yang jelas kesalahan ini awalnya dari kamu. Kesalahan ini bermula dari kamu. Kamu bermesra-mesraan di atas sumur tua tersebut dan menyebabkan jin penunggu sumur tua itu nafsu, tertarik dengan istrimu. Dan malam itu istrimu telah disetubuhi oleh sosok jin tersebut. Nah, jadi Pak, tadi malam kan kejadiannya. Nah, paginya, bahkan siangnya, sorenya, Bapak kan ketemu sama kami. Itu si Gita sadar loh Pak. Si Gita ngenalin kami, tapi walaupun kondisinya lemah, dia muntah-muntah. Apakah sukmanya itu masih ada atau sudah dibawa? Nah, Bapak bilang kan tadi malam sukmanya sudah dibawa. Itulah Pak Slamet menjelaskan. Ketika siang, ya, sukmanya itu akan balik lagi ke raganya. Namun, setelah matahari tenggelam, sosok itu akan kembali menjemput sukma dari istrimu. Connect lah di sini Mbak Yuni, Bang Rido dengan apa yang diucapkan si bapak-bapak yang ada di tempat makan. Kalau bisa, malam hari, anak ini jangan dibawa keluar. Nah, di sini sahabat-sahabat, Pak Slamet meminta mereka berdua ini, kalau bisa, masalah ini jangan sampai dibiarkan. Aku cuma dapat membantu sebatas mengembalikan sukma anak ini. Tapi setelah nanti sukma anak ini ku kembalikan, kalian bergegas untuk pergi dari kota ini. Percaya ndak percaya, mau nggak mau, Bang Rido, Mbak Yuli mengiyakan apa yang dikatakan oleh Pak Slamet. Jadi kondisi Mbak Gita yang dalam keadaan tidak sadar, kesurupan lah jatuhnya sahabat-sahabat, ya, itu dibawa sama Pak Slamet menuju kembali ke sumur tua itu. Jadi yang bisa mengendalikan Mbak Gita dalam keadaan kesurupan ini, itu cuma Pak Slamet. Jangan coba-coba Bang Rido atau Mbak Yuli mendekat. Bang Rido tuh merasa dada itu sesak sekali, cuman ditepuk kayak ini dari jauh dia bisa mental. Nah, Pak Slamet mengatakan, yang bahayanya nanti kalau anak ini masih di sini, ya, sukmanya si Gita ini aku kembalikan nih, ya, dia masih di sini tapi masih di kota ini atau masih menginap di rumah kontrakan yang kujaga, takutnya sosok-sosok lain yang akan mengganggu gitu loh. Karena sekarang ini aja itu ganti-gantian sudah masuk ke badannya si Mbak Gita ini, sosok-sosok yang memang mau menempati raga seseorang yang kehilangan sukmanya. Sekarang istrimu ini dalam keadaan tak sadarkan diri. Nah, jadi dilakukanlah upacara. Ya, itulah yang Mbak Yuli bilang, mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, sebuah tradisi dalam satu daerah atau dalam keragaman budaya itu tidak bisa kita sepelekan. Nah, jadi malam itu juga Pak Slamet melakukan upacara, entah ritual apalah dengan sajenan-sajenan yang disiapkan sendiri sama Pak Slamet. Kami cuman diminta untuk menjaga dalam arti kata kami duduk di belakang Mbak Gita yang masih dalam keadaan tidak sadar ini, ya kami disuruh siap-siap nanti ketika tubuh ini jatuh, kalian sambut, dibaringin dan ditutup pakai kain yang sudah disiapin sama Pak Slamet. Ternyata kain yang disiapin sama Pak Slamet itu adalah kain bekas penutup sumur tua ini, sahabat-sahabat. Jadi ritual itu pun dilakukan sama Pak Slamet. Tapi ritual itu tidak dilakukan di waktu selesai maghrib, itu tidak, sahabat-sahabat. Ya, dimulai sama Pak Slamet itu di sekitaran jam 10 malam. Seluruh lampu di rumah kontrakan itu dimatikan. Jadi pencahayaan itu cuma dari 3 sisi. Ya, pakai lilin. Ujung jadi dibikin segitiga kayak itu. Semuanya itu lilin itu ditaruh di atas sumur tua itu, sahabat-sahabat. Nah,
Ini dari dua sudut pandang yang berbeda saya ceritakan. Dari sudut pandang Mbak Yuli dengan sudut pandang Bang Rido, apa yang mereka lihat di malam itu. Mbak Gita duduk menghadap sumur. Pak Slamet berdiri di belakang Mbak Gita ya. Sedangkan Mbak Yuli sama Bang Rido itu masih disuruh di belakang dulu. Nanti kalau aku panggil, suruh siap-siap, baru kalian mendekat ya. Kalian di belakang aja dulu. Dan apapun nanti yang terlihat, apapun nanti yang kalian dengar, jangan takut. Semua masih dalam kendaliku. Itu yang Mbak Slamet bilang. Ritual pun dimulai. Lilin pertama dinyalakan. Tanpa Pak Slamet mendekat ke lilin kedua dan lilin ketiga. Lilin kedua sama lilin ketiga itu nyala sendiri loh, sahabat-sahabat. Nggak tahu siapa yang nyalain lilin nomor 2, siapa yang nyalain lilin nomor 3. Pak Slamet itu cuma nyalain lilin nomor 1 yang ada di bagian ujung tengah. Dia kan segitiga kayak ini. Ya, lilin 1, lilin 2, lilin 3. Nah, mulailah. Ya, ruangan itu ada bias cahaya yang tidak terlalu terang, remang-remang. Ritual pun dilakukan. Belum lama ritual dilakukan, pintu WC kayak ada yang ngebanting. Dari sudut pandang penglihatan Mbak Yuni, dari WC itu terlihat tubuh yang cuman kelihatan bagian dada ke bawahnya saja. Berjalan itu ngelilingin sumur. Suara derap kaki itu kayak tumpeng itu dihentak gitu ke bumi. Dan diikuti oleh beberapa sosok, sahabat-sahabat, yang terlihat jelas. Sosok pocong. Itu pocong tuh ngintip-ngintip loh, ngintip kayak gini. Itu dari sudut pandang Mbak Yuni. Sedangkan Bang Rido, yang dilihatnya di belakang sosok Pak Slamet ini, itu berdiri seorang perempuan dengan kebaya merah. Itu selalu menatap Bang Rido. Tatapannya itu tajam dan wajahnya itu begitu menakutkan, mengerikan sekali, sahabat-sahabat. Namun setelah Pak Slamet menyelesaikan bacaan lah, ilmu yang dibaca Pak Slamet, suasana atau penampakan yang ada di sekitaran sumur itu menghilang. Tinggal suara-suaranya saja. Banyak sekali suara kayak orang sedang di pasar, hiruk pikuk, ngoceh sana, ngoceh sini, sampai di mana telinga dari Mbak Yuni sama Bang Rido ini kayak pengang. Nah, ketika mereka sedang dalam keadaan setengah sadar nih, Mbak Yuni dengan Bang Rido ini sudah hampir kesurupan juga, barulah Pak Slamet ngasih kode, sini mendekat, masuk. Nah, mereka masuk. Mbak Yuni ini menyiapkan kain yang disediain sama Pak Slamet. Bang Rido ini siap-siap jaga. Dan tidak lama, tubuh dari Mbak Gita pun tumbang. Blek. Setelah tumbang, ditutup pakai kain itu, lampu pun baru boleh dinyalakan. Nah, ketika lampu dinyalakan, wajah Pak Slamet itu, sahabat-sahabat, kusut-kusutnya, pucat, kayak lelah sekali. Dia pun duduk tersandar di sumur. Nah, dia minta setelah kejadian ini besok pagi, lekas kalian harus tinggalkan kontrakan ini dan malam ini. Kalian harus menginap di tempatku. Kita harus mengosongkan kontrakan ini. Karena apa? Ada sesuatu yang tidak dapat kuceritakan. Ya, sesuatu yang mungkin aku ceritakan pun kalian tidak bakal mengerti. Jadi kalian beresin lah barang-barang kalian, pulang ke rumahku, dan besok kalian tinggalkan kota ini. Kondisi dari Mbak Gita ini masih dalam keadaan tidak sadarkan diri. Jadi Bang Rido minta sama Pak Slamet, boleh enggak Pak, setelah istriku sadar nanti kami jelaskan sama dia, baru kami bawa ke sana. Tidak bisa, bawalah sekarang, dibopong. Dan akhirnya digendonglah si Mbak Gita ini sama Bang Rido. Mereka semua balik ke tempatnya si Pak Slamet. Rumah itu dikosongkan. Jadi
sumur tua itu kembali ditutup, sahabat-sahabat. Nah, ini sudah masuk jam 1:30 dini hari. Di jam 3 dini hari, si mbak kita siuman. Mbak kita sadar. Nah, dalam keadaan mbak kita yang masih belum stabil, dia menceritakan kepada Bang Rido, menceritakan kepada Mbak Yuni, kalau aku tadi dibawa pergi, kalau aku tadi dijemput sama seorang laki-laki yang dia bilang, wujudnya menakutkan sekali. Aku sudah tidak mau pergi, tapi aku dipaksa. Aku udah bangunin kamu, Yun. Aku sudah bangunin kamu, Mas. Aku sudah teriak-teriak minta tolong, tapi tidak ada yang bangun. Kalian tidak peduli sama aku. Aku takut. Aku takut. Aku mau pulang. Nah, Bang Rido pun menenangkan istrinya. Yo, Dek, sabar. Sabar. Ya, kamu sekarang udah baik. Kamu sekarang udah aman, besok kita pulang ya. Udah, aku mau pulang sekarang, Mas. Aku mau pulang sekarang. Aku takut, Yun. Aku mau pulang, aku mau pulang. Iya, besok kita pulang. Jadi, Pak Slamet pun mencoba untuk menenangkan Mbak Gita. Sabar, Yunduk. Tunggu nanti matahari terbit. Baru kalian pulang. Tolong ya, Pak. Tolong ya, Pak. Aku takut. Iya. Bapak tahu kamu ketakutan. Jadi, adalah ditenangkan Mbak Gita ini, dan Pak Slamet memastikan kalau Mbak Gita ini akan baik-baik saja. Selama dia masih dalam rumahnya si Pak Slamet. Karena kondisi ini masih malam loh, sahabat-sahabat. Nah, setelah Mbak Gita ini tidur, Pak Slamet pun banyak bercerita tentang apa yang sebenarnya terjadi, sahabat-sahabat. Jadi, dulu Pak Slamet bilang, lokasi rumah yang kalian sewa, lokasi penginapan, itu adalah hutan zaman dulunya. Dan dari generasi ke generasi, hutan itu sudah dimiliki ya sama keluargaku. Dari buyut, kakek, bapak, sampai terakhir bapakku, lokasi tanah itu dijual. Nah, jadi tidak tahu sumur tua itu dari era tahun berapa, pokoknya dari buyutku udah ada. Dan sewaktu tanah itu masih kosong, sumur tua itu banyak dijadikan tempat kayak orang muja. Ya, orang butuh sesuatu, orang yang percaya dengan ilmu ya datangnya minta ke sana. Nah, di era bapakku yang tidak percaya hal-hal seperti itu, tanah itu dijual. Ya, itulah jadinya dibangun sebuah rumah. Tapi orang yang membangun rumah di tanah sumur itu, tidak ada yang pernah betah tinggal di sana. Apalagi pasangan suami istri. Mereka selalu diganggu oleh sosok penunggu sumur tua itu. Dan dulu, konon katanya, jin penunggu sumur tua itu bisa mengabulkan apapun keinginan kalian asalkan kalian mau melayani nafsu atau diajak tidur sama jin tersebut. Nah, banyak ritual-ritual aneh yang dilakukan orang di dalam rumah itu. Jadi, rumah itu jadi tempat tempat yang tidak baik lah, Pak Slamet bilang. Nah, aksi dari orang-orang yang melakukan tindakan yang tidak benar di rumah itu diketahui sama warga setempat. Nah, semenjak itulah rumah itu ditutup. Rumah itu tidak diperbolehkan lagi ada hal-hal yang aneh, dan orang yang membangun, yang membeli tanah, yang membangun rumah di situ, akhirnya menjual. Nah, dibalikin lagi ya sama keluarganya Pak Slamet. Jadi sebenarnya itu adalah rumahku, tapi ya aku cuman bilang aku yang ngurus rumah itu. Itu sebenarnya sudah balik ke keluarga kami. Nah, semenjak balik ke keluarganya Pak Slamet inilah, sumur tua itu sebenarnya udah tidak angker lagi. Sudah dinetralisir, sudah disegel lah bahasanya. Tapi tidak tahu kenapa, ketika kalian masuk menempati rumah itu, ya, jin itu kembali muncul. Nah, pertama Pak Slamet bilang, yang membuat jin itu muncul pertama,
kain penutupnya itu dibuka. Yang kedua, kamu bermesra-mesraan lah di sana. Itu yang menyebabkan sosok jin itu kembali muncul, dan ya, hawa nafsu jin itu lebih besar dari manusia dan dia menginginkan istrimu. Nah, Bang Rido pun bertanya nih sama Pak Slamet, apakah betul Pak? Bapak bilang kan malam pertama istriku di sana, istriku disetubuhi sama jin itu. Betul. Kalau nggak percaya nanti kamu tanya istrimu ketika dia sadar. Tapi kamu nggak usah khawatir, Le. Ketika kalian meninggalkan tempat ini, kalian akan baik-baik saja. Ya udahlah. Ya malam itu Bang Rido nggak tidur, Mbak Yuni nggak tidur, Pak Slamet pun ngajak mereka begadang. Nah, azan subuh berkumandang, sahabat-sahabat. Ya, Bang Rido ini meminta Mbak Yuni, yuk kita berangkat pagi ya. Jadi kita langsung ke bandara aja, tembak tiket aja lah. Jadi nggak usah pesan-pesan apa-apa lagi, kita langsung ke bandara. Nanti minta cariin sama Pak Slamet taksi kayak gitu. Nah, barang-barang kita kan masih banyak di penginapan. Aku minta tolong sama kamu, beresin, biar aku nunggu di sini sama si Gita. Ya udahlah, Mbak Yuni subuh itu ke kontrakan, beres-beresin barang, dan ketika Mbak Yuni sedang beres-beres barang, sesuatu hal yang mengerikan, yang menakutkan itu terjadi. Pertama, Mbak Yuni masuk, suasana di kontrakan itu kan semakin ngeri. Apalagi tadi malam kan baru dilakukan ritual. Bau kemenyan, ya, aroma-aroma dupa, bau kembang itu masih pekat sekali. Mbak Yuni masuk itu dengan mengucapkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Dia masuk. Pertama yang diberesin tentunya barang-barang dari Mbak Yuni. Beresinlah. Nah, ini pagi nih sahabat-sahabat. Ya, masuk di jam 6 pagi sudah. Ketika Mbak Yuni beresin kamarnya si Mbak Yuni, dia tuh masih mendengar suara-suara aneh. Dia mendengar suara dari sekitaran sumur tua yang ada dalam rumah itulah. Suara langkah-langkah kaki berjalan. Betul-betul suara langkah kaki berjalan. Tapi nggak dihirauin sama Mbak Yuni. Nah, beres Mbak Yuni ngemesin koper, barang-barangnya dimasukin koper, kopernya dikeluarin dulu, ditaruh di teras. Masuk lagi si Mbak Yuni ini ke kamar yang ditempati Mbak Gita dan Bang Rido. Nah, dia ngeberesin kamar itu. Ketika Mbak Yuni beresin kamar Bang Rido sama Mbak Gita, itu pintunya dibuka. Ya, kamar itu pas berhadapan dengan si sumur tua. Lagi asik beres-beres, tiba-tiba pintu kamarnya ketutup. Ketutup sendiri, nggak ada angin, nggak ada apa. Siapa yang nggak takut? Astagfirullahaladzim, Mbak Yuni bilang. Ketika pintu itu tertutup, Mbak Yuni ini mendengar ada suara laki-laki yang kembali menggunakan bahasa Jawa. Kalau ditranslitkan, kalau diartikan, kurang lebih seperti ini. Jangan kalian bawa pergi wanitaku. Jangan kalian bawa pergi istriku. Aku masih mau bersamanya. Jangan kalian bawa pergi. Kalau kalian bawa pergi, celaka kalian. Itu jelas sekali terdengar. Jadi Mbak Yuni ini mendengar suara itu dengan jelas. Posisi pintu ini tertutup. Jadi dia bingung mesti apa. Dia keluar takutnya nanti pas buka pintu ada itu tidak mungkin lah. Mbak Yuni ini nelpon si Rido, "Do, tolong Do, ajak Pak Slamet ke sini Do. Aku takut, aku terkurung, aku dikunci di kamarmu nih, tolong." Keluarlah langsung Pak Slamet sama Bang Rido nyamperin ke rumah itu. Ketika Pak Slamet datang, ketika Bang Rido datang, itu tidak ada apa-apa. Ya tapi memang betul, pintu kamar itu dalam keadaan tertutup, tapi tidak terkunci. Nah, dibuka sama Bang Rido, ya Mbak Yuni ini senang, alhamdulillah. Langsunglah beres-beres, ngemasin barang, keluarlah mereka dari rumah sumur tua itu. Nah, jadi kondisi dari Mbak Gita ini masih lemas, sahabat-sahabat. Kondisi dari Mbak Gita ini masih ya tidak baik-baik saja, tapi mereka paksakan, akhirnya berangkatlah. Di pagi itu mereka berangkat dari kota J menuju Pontianak.
di perjalanan berangsur kondisi Mbak Gita ini mulai pulih ya, mulai baik-baik saja. Nah, setibanya langsung di Pontianak, kejadian ini diceritain lah sama keluarga dari Mbak Gita. Ya, keluarganya panik. Ya, mereka bilang, ya itulah kalian liburan mendadak ya, kepepet kayak gitu. Tapi ya syukur alhamdulillah lah semuanya baik-baik saja. Bukan liburan yang kalian dapat, malah kejadian horor yang kalian alami. Nah, kebetulan nih sahabat-sahabat, keluarga dari si Mbak Gita ya di Pontianak itu ada yang apa istilahnya mengerti tentang hal-hal gaib ya. Jadi betul posisinya Mbak Gita ini diganggu sama makhluk yang ada di sana. Ya, perwujudannya sesuai dengan apa yang dilihat sama Pak Slamet, yang diceritain sama Pak Slamet. Ya, tapi alhamdulillah kondisinya ini sudah membaik. Nah, jadi dilakukanlah pembersihan di sana. Tapi setelah kondisi Mbak Gita ini membaik, ya, di satu malam Bang Rido ini merasa kalau bagian lehernya ini sakit sekali. Itu 2 hari setelah mereka pulang ke Pontianak. Kok tengkukku sakit ya, Dik? Dia bilang sama Mbak Gita. Kenapa, Bang? Nggak tahu kenapa. Sakit sekali, dia bilang. Yaudahlah, Bang. Bawa tidur aja. Bawa rebahan, istirahat. Iya ya, aku ke kamar dulu ya. Masuklah ke kamar Bang Rido ini. Mbak Gita ya ini berencana ngambil air hangat sama handuk biar ngompres leher suaminya. Ini malam, sekitar jam 9 malam sahabat-sahabat. Ketika Mbak Gita masuk ke kamar, leher Bang Rido itu udah muter, patah. Jadi posisinya dia baring telentang, badannya itu ke atas, tapi kepala Bang Rido itu melintir ke belakang. Siapa yang tidak terkejut, sahabat-sahabat? Mbak Gita langsung teriak, "Bapak! Ibu!" Keluarga Mbak Gita melihat kondisi itu semuanya shock. Astagfirullahaladzim! Astagfirullahaladzim! Sekali dicek, Bang Rido sudah tidak ada lagi. Bang Rido sudah meninggal. Lehernya patah, betul-betul kebalik lehernya, sahabat-sahabat. Nah, keluarga dari Mbak Gita yang mengerti tentang hal gaib ini itu dipanggil. Ditanya, ini kenapa? Apa yang terjadi? Nah, itu dia bilang, ini salah kita juga. Kita lupa pesan dari orang yang mengerti, Pak Slamet lah kita katakannya. Pesan dari si Pak Slamet, kalau jin yang ada di sana itu menginginkan kita. Nah, Gitanya kita sembuhin, Gitanya kita obatin, tapi Ridonya tidak. Aduh. Jadi sosok itu tidak bisa mengganggu Mbak Gita lagi. Dan sosok itu menyerang Bang Rido. Leher Bang Rido itu dipelintir sama jin itu. Nah, di sini Mbak Gita ini stres, sahabat-sahabat. Jadi dia tidak terima. Kok bisa kayak gini, kayak gitu. Mbak Yuni pun, ya, dia merasa bersalah. Gara-gara dia ngajak liburan, sahabat baiknya meninggal dunia. Dan Gita, ya ini stresnya tuh sampai kayak mana ya? Setiap ngelihat laki-laki, dia takut. Seakan-akan kayak laki-laki itu adalah perwujudan yang menakutkan yang pernah menculik Mbak Gita masuk ke alam gaib. Nah, ini sebenarnya sudah kelar nih ceritanya. Tapi kita cerita lagi, masuk ke dalam apa yang dialami sama Mbak Gita. Nah, ini kan kejadian Bang Rido meninggal. Itu 2 hari setelah mereka balik ke Pontianak. Nah, dalam 2 hari ini Mbak Gita itu cerita semua apa yang dialaminya. Jadi sempat Mbak Yuni sama Bang Rido almarhum ini menanyakan, apakah betul di malam pertama kamu itu bercumbu atau diperkosa dengan sosok makhluk gaib? Nah, itu Mbak Gita cerita. Jadi gini, malam itu kan di sumur. Suaminya ini kan udah mancing-mancing, udah nyium-nyium, udah meluk-meluk. Ya di situ Mbak Gita berpikir gini loh, wah ini enak nih malam ini, yo bercintalah jatuhnya karena suaminya udah nafsu banget nih kayaknya. Nah jadi dia mikir gini, dah masuk ke kamar, nah aku mandi
Si Mbak Gita bilang, mandi biar wangi loh, kayak gitu. Tapi ketika aku mandi, tuh aku melihat ada cahaya, ya, cahaya itu turun dari atas, sampai ke bawah. Cahaya itu turun ke bawah. Cahaya itu mewujud atau berubah, ya. Cahaya itu berubah menjadi satu wujud, dan itu adalah wujud seorang laki-laki yang menakutkan. Jadi rambutnya itu warna merah, sahabat-sahabat. Wajahnya itu keriputan, mengerikan sekali. Nah, laki-laki itu menjamah tubuhku, tapi aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak bisa teriak, aku nggak bisa apa. Yang dirasakan Mbak Gita itu cuman sensasi berhubungan intim. Nah, tahu nggak? Dari Mbak Gita masuk ke kamar mandi, laki-laki yang mengerikan itu, setan itu, jin itu, Mbak Gita bilang, itu apa ya istilahnya, bersetubuh dengan Mbak Gita, yaitu sampai posisinya Mbak Yuni ini nyariin si Mbak Gita. Nah, ketika Mbak Gita keluar dari kamar mandi, yang ketemu sama Mbak Yuni, yaitu posisinya dia sudah melakukan hubungan itu sama jin yang ada di sana. Jadi dia masuk ke kamar tuh antara sadar dengan enggak. Aku ngelihat lah kamu, tapi aku enggak bisa menjawab apa yang kamu tanyakan. Jadi suara desahan yang didengar Mbak Yuni itu positif. Suara dari Mbak Gita yang disetubuhi oleh jin. Jadi setelah itu aku enggak sadar apa-apa lagi. Nah, pas muntah dia bilang di di tempat makan. Nah, itu aku mendengar apa yang kalian ucapin, tapi kondisiku nggak bisa merespon. Nah, di malam kedua yang dibilang sama Mbak Gita, aku dijemput sama sosok yang mengerikan. Ya itulah, sosok itu kembali datang dan membawaku pergi. Nah, sadar-sadarnya Mbak Gita ini sudah di rumah Pak Slamet. Nah, jadi apa yang dialami Mbak Gita ini memang begitu mengerikan, sahabat-sahabat. Dan setelah kepergian dari almarhum suami Mbak Gita, Bang Rido, di sini penyesalan Mbak Gita itu cuma satu. Kenapa ndak aku saja? Kan aku yang kamu inginkan. Kenapa aku aja ndak kamu ambil? Kenapa suamiku yang ndak tahu apa-apa? Di sini ya semua itu udah takdir ya, sahabat-sahabat. Ya kita ndak bisa menyalahkan diri, ndak bisa menyalahkan siapa-siapa. Yang jelas dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ya walaupun ya kita sudah suami istri, tapi ya janganlah melakukan hal-hal yang enggak sesuatu yang ini di tempat yang tidak layak gitu. Ya di atas sumur tua pula, kita enggak tahu kondisinya sumur tua itu seperti apa, ya malah mesra-mesraan. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri yang dapat saya bagikan kali ini, yang dibagikan oleh Mbak Yuni yang berasal dari kota Pontianak. Nah, pertanyaan sahabat mungkin satu, gimana kondisi dari Mbak Gita sampai hari ini? Kejadian ini terjadi di tahun 2014 ya sahabat-sahabat. Sampai hari ini kondisi Mbak Gita itu masih tidak stabil. Nah, sudah dibawa ke psikiater, sudah dibawa ke rumah sakit jiwa, bahkan keluarga dari Mbak Gita yang punya ilmu kebatinan ini tidak bisa buat ngobatin, karena ini bukan gangguan dari makhluk gaib lagi. Memang sudah rasa trauma, rasa kehilangan itu membuat Mbak Gita ini mentalnya tidak stabil. Jadi kita doakan saja semoga Mbak Gita bisa sehat, kembali pulih dan menjalani kehidupannya. Dan kita doakan semoga almarhum dari Bang Rido diterima amal ibadahnya, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin betul, pastilah sahabat-sahabat semua menebak Mbak Gita yang menjadi korban. Tulis di komentar siapa yang nebak Mbak Gita yang menjadi korban. Saya aja kegocek, sahabat-sahabat. Betul-betul kegocek. Dari awal saya ngerekap cerita ini, saya pikir, ini Mbak Gita lah nih palingan meninggal, karena dia yang diganggu. Ternyata enggak. Plot twist sekali. Nah, di video sebelumnya baru saya mau take, itu gangguan sudah ada. Itulah malesnya kalau bawain cerita tentang gangguan jin dan jin. Ya, energinya itu besar sekali, sahabat-sahabat. Dan sudah banyak nih sahabat misteri yang request sama saya, Bang, cerita tentang keilmuan lagi. Saya kasih dua pilihan nih. Mau mendengarkan cerita tentang keilmuan atau cerita tentang cindaku lagi?
Karena saya ada cerita epik tentang cindaku. Tulis di komentar ya, mau cerita tentang keilmuan atau cerita cindaku dulu. Dan doakan saja semoga badan ini sehat terus ya, kita bisa update sebuah kisah misteri sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Terima kasih untuk sahabat semua. Jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah misteri kali ini, mohon dimaafkan. Buat sahabat yang baru bergabung, boleh di-subscribe dulu, aktifkan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan video sebuah kisah misteri selanjutnya. Terima kasih, saya Ri Wijaya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat misteri.